Halo guys, bertemu lagi kita di weekly analysis untuk minggu depan. So, cuman dengan analisis saya yang minggu ini, saya harap semua dapat profit, mana yang profit, dan kalau yang kena loss tuh biasalah bisnis mesti ada, kita mesti ada rugi dan kita mesti ada untung. Jadi bagian yang pertama kali menonton video saya ataupun weekly analysis ini, so saya harap kamu tekan butang subscribe, tolong saya untuk tekan butang subscribe, komen dan tekan like juga. Oke, so untuk tidak buang masa, mari kita masuk di dalam chat. Bertemu lagi kita di weekly analysis. Apa kabar kamu semua? Ya, saya harap kamu sehat-sehat ya. So seperti biasa kita akan cek dulu kita punya entry sebelum kita bermula dengan weekly analysis kita untuk minggu depan. Oke. So, kita akan bermula daripada GBP USD. Oke, so ini adalah chart baru, saya sudah clear yang lama dan ini adalah yang minggu ini punya saya buat. So, kita expect yang price akan daripada sini kita expect yang price akan mantul naik ke atas dan membuat penurunannya. Betul. Sekarang sudah price sudah naik ke atas, mengambil kita punya PO sell limit dan akhirnya price membuat penurunan, tapi belum sampai di mana di take profit kita. So, nanti saya akan bagi tahu sama ada kita akan teruskan ataupun tidak. So far price turun sampai 170 pips. Oke, itu pun banyak sudah itu. Oke, so kita akan check out. So di sini siapa yang follow saya punya analisis, di sini kita dapat kamu orang dapat profit lah. So kita tengok Euro USD. Oke, Euro USD pun kita expect yang price akan naik dan price membuat penurunan, tapi price sudah kena take profit dan kita punya sell limit 30 pips daripada atas, sekitar di area sini aja sell limit kita, tapi kita punya PO sudah trigger. Oke, sudah masuk dalam base kita. Oke, sudah masuk dalam base kita, so kita sudah dapat take profit. Oke, so far sebanyak dalam berapa 110 pips. Oke, so kita akan check out lagi yang gold. Oke, sebenarnya gold kita expect gold akan mengambil kita punya PO di sini ya, di area sini, mana di sini ya. Oke, dan kita expect yang selepas itu price akan membuat penurunan, tapi malangnya price sudah kita punya price sudah sampai di area sini, tapi price hanya membuat penurunan sedikit sebanyak 163. So far daripada entry kita floating sedikit dan dalam 130 dan akhirnya price mengambil kita punya stop loss di sini. So siapa yang sempat close tuh dapat profit dan siapa yang tidak sempat tuh kena stop loss lah. Oke. NZD-USD. Oke, ZD-USD so far kita nampak price sudah sampai kita punya target di sini. So sebenarnya daripada sini kita target. Oke, daripada sini kita target di sini ya. Tapi price sudah sampai di target kita dan price membuat penurunan. So NZD-USD, New Zealand USD. Oke, ya. Kita expect yang price akan naik ke atas daripada sini. Kita expect daripada sini kan, price akan naik ke atas dan mengambil kita punya PO sell limit dan price membuat penurunan dan akhirnya melebihi daripada take profit. So tahniah bagi kamu yang sudah sudah orang bilang sudah dapat profit lah sebanyak 100 pips lah, 100 pips agak begitulah. Dan so far price membuat penurunan sebanyak 120 pips ini ya. So untuk NZUSD kita profit. USD Kanada, kayak kita ada buat buy stop di sini, kita ada base di sini. Siapa yang tengok analisis minggu lalu, kita ada base swap zone di sini dan akhirnya price sudah mengambil kita punya buy stop dan saya expect yang price akan buat floating manja, membuat penurunan sedikit. So kalau ikut betul, kalau kita kasih pindah nih dia dalam macam beginilah. Ya.
Nah, di sini floating manja sedikit di sini, dan yang ini sudah naik ke atas beginilah. Nah, kalau ikut betul beginilah. Oke, so price sudah mengambil kita punya PO, buy stop, dan akhirnya price membuat floating manja dan naik ke atas semula lah. Kita expect naik ke atas lah, tapi nanti kita akan buat analisis. Oke, untuk AUD USD kita expect yang price akan naik daripada sini, price akan naik sampai di PO kita nih di area sini. So kita delete dulu nih sampai di area sini, dan kita expect price membuat penurunan, tapi yang malangnya price sudah mencanak satu candlestick dan akhirnya membuat reversal. So ini adalah stop loss kita, dan akhirnya kita kena stop loss lah. So ini kita rugi lah. Oke, kita tengok EURGBP. Oke, EURGBP kita expect yang price akan membuat kenaikan, dan kita ada pasang buy limit di sini. Apabila daripada di sini ya, daripada sini price membuat daripada 1, 2, 3, 4. Oke, kita expect price akan buat turun di sini dan akhirnya naik. Tapi price malah terus ke mana? Ke mencari kita punya stop loss. So sini kita gagal lah. Sini kita sudah loss lah di sini, oke? So sampai di situ saja NZD Chef. Oke, NZD Chef kita expect kita ada buat PO buy limit di sini, dan akhirnya price sudah mengambil kita punya PO di area sini dan belum lagi naik lah. Eurochef pun sama, price sudah mengambil kita punya PO di sini buy limit, macam yang saya bagi tahu minggu lalu tuh, buy limit, dan akhirnya price mula untuk membuat kenaikan lah. Nanti kita akan bincangkan lah tuh NZT. Oke, tidak. So untuk kali ini saya hanya buat analisis untuk GBP USD, Euro USD, XAU USD ataupun gold, dan USD Kanada, dan satu lagi adalah ini apa nih? NZT USD. So untuk kali ini saya hanya buat 5P itu apa? Saya akan analisis 5P saja, oke? So kita akan bermula dengan GBP USD. Oke, so kita GBP kita menghampiri kita punya apa? Kita punya take profit. So kita delete dulu nih lah. Kita delete supaya kita senang. Jadi apa yang saya nampak di sini adalah apa? Kita tak sini balik nih. Ini kita simpan balik. So apa yang saya nampak di sini, kita ada price masih merespek kita punya supply zone yang kuat di sini. Dan malam price membuat penurunan. Oke, so kita akan expect price akan sampai di swap zone kita di sini. Oke, so bukan swap zone lah, di sini base Kita ada base di sini untuk take profit. So kita expect yang price akan membuat penurunan, dan akhirnya price membuat kenaikan. Price naiklah, dan kita punya sini bukan lagi TP ya. Sini kita punya PO buy stop, buy limit. Oke, kita punya buy limit, dan saya expect yang price akan masuk di sinilah. So untuk minggu lalu kita akan continue sampai di take profit, dan akhirnya kita buat buy limit di sini, dan kita expect yang price akan naik sampai di sini saja. Oke, apa? Price akan sampai di sini saja dan membuat satu penurunan semula, dan akhirnya price akan mantul naik ke atas melebihi kita punya swap zone. So kita punya take profit adalah di area sini. Oke. Nah, sini TP kita lah. Oke, ini untuk
Untuk apa? Untuk GPUSD dan SL kita, ini adalah kita punya stop loss ah. So kita akan kira daripada sini kalau masuk, so kita akan profit dalam 185. Kalau di sini kita dapat 130. So kita ada dua cadangkan yang kita ambil dua take profit lah, oke. Oke, di sini ada satu sini. So first kita akan TP kita yang pertama adalah di sini. TP pertama kita ada di sini dan TP yang kedua adalah yang di atas lah, oke. Oke. Jadi kita akan teruskan dengan kita untuk apa? Untuk kita punya ini 100 kita akan ambil dalam oke 50. Kita ambil di sini. Oke, ngam juga di sini. Ada supply zone di sini. So ini kita punya stop loss, oke. So begini Chun. So TP yang pertama adalah yang di bawah dan TP yang kedua adalah yang di atas, oke. Kita masuk dengan Euro USD. Oke, Euro USD kita cek price action. Oke, so price akan membuat satu kenaikan lah untuk Euro USD. Euro USD price akan membuat satu kenaikan, tapi kita tidak boleh stand entry di sini. So kita akan entry di swap zone yang ini, oke. So kita akan entry di swap zone. So kita akan entry di sinilah, siapa? So ini kita simpan dulu atas. Jadi kita akan entry di sini. So ini saya kena hati-hati sedikit lah, sebab saya mau kalau boleh semua dapat apa orang bilang semua P kita kita dapat profit lah kalau dapat, oke. Dan kita punya stop loss kita letak tidak perlu stop jauh-jauh lah dalam 30 pips begitulah. Daripada sini $25, oke, dalam 30 lah begitulah. Oke, saya anggarkan kita punya stop loss sampai di sini. Kita punya stop loss sampai di sini. Oke, dan TP kita kita akan sukat pull ya. Siapa yang Anda belajar ambil kelas dengan saya itu boleh apalah, boleh tahu macam mana sukat pull, oke. So kita daripada kita BO buy, so kita akan ambil take profit sampai di sini aja. Oke, bagi dia bernafas sedikit untuk kita punya spread, oke. Oke, kalau kamu berminat ambil kelas dengan saya, kamu boleh cek nomor saya di description. Saya ada letakkan di sana, kamu boleh PM saya melalui WhatsApp lah atau Telegram, oke. Oke, so sampai begini ya. Kita akan expect yang price akan masuk di swap zone dan akhirnya price membuat kenaikan lah. Oke. Begini dia punya cara, oke. Oke, siapa? Masih cantik-cantik. Oke, kita masuk di P-Gold, oke. Oke, so price so far membuat satu uptrend sebab dia sudah membreak kita punya low high di area sini, malah membuat satu lagi higher high yang baru, yang terbaru higher high adalah yang inilah. So dia sama rata. So kita masih expect price di kita punya supply zone di sinilah, oke. Kita masih expect supply zone kita, so begini dia punya entry, oke. Oke, so begini dia punya entry. So kita press sekarang di sini. Kita expect supply zone kita di sini. Jadi kita ada base untuk sell di sini, tapi kita ambil di body, oke? Di body ya, body to shadow atas tuh.
Oke, so kita akan tandakan di sini. Kita ambil di sini mana? Oke, sini. Ya. So ini kita punya sell limit POSL. POSL. Oke. POSL limit kita. So si aspek yang price akan meneruskan kenaikan di sini, tapi tidak direct, dia tidak, price tidak akan terus naik lah. So dia buat mungkin decision point ataupun sideways sedikit dan akan naik, baru naik. Dan kita expect yang price akan membuat penurunan di area sini. Kayak Japa, kita hati-hati loh di area sini ya. Tadi lihat ini dulu, saya cari base. Saya cari base dulu di sini ya, si Japa. Base untuk swap zone, oke. Kita ambil ini ke swap zone. Oke. Ini kita punya PO sell sell limit, dan kita expect yang price akan naik, dan kita coba cek kita punya stop loss berapa. Kita turunkan sedikit. Oke, di dalam sini. Oke, di dalam zone besar. Dalam zone ini dia kira oke lah, orang bilang begini oke sudah. So kita akan kasih turun lagi sedikit kita punya di sini. Oke. Ini kita punya PO SL di atas nih. Dan kita punya take profit sampai di sini saja, oke. So far dalam 255 ini. Oke, so untuk take profit yang pertama kita take profit yang pertama kita ambil shadow nih. Ini take profit yang pertama. Take profit yang kedua kita akan ambil di area sini. Oke, so dia masuk di dalam zone di base yang di area sini tuh di tengah-tengah lah. So saya akan tulislah TP 1 dan kita ada lagi TP 2. Oke. Ini saya delete dulu lah. Oke, kita delete. So kita expect price akan naik ke atas di sinilah. Kita akan expect price akan naik ke atas dan membuat penurunan di sini, oke? Oke. So untuk yang untuk kita punya nampak kah? So kamu tengok betul-betul lah. Oke ya. So untuk seterusnya adalah USD Kanada. USD Kanada, oke, kita delete dulu nih. Ini adalah yang minggu ini punya. So kita expect untuk analisis untuk minggu lalu, oke. Saya expect yang price akan meneruskan tren lah. So siapa yang sudah trigger sini biarkan saja. So dia price akan meneruskan tren sampai di area sini. Oke, area sini aja. Kita ada secret key level di sini, so kita akan expect secret key level sinilah. Oke, so sampai di sini saja sebanyak 90 pips. Jadi siapa yang masih mau ragu-ragu untuk entry, kamu boleh entry di sinilah. Oke, masih entry di kawasan sini juga. Tunggu di base sinilah untuk buy stop, oke? Masih juga entry di sini untuk buy stop. Siapa yang mau follow ini USD Kanada, entry di sini buy stop, dan kita punya TP di sini, oke? Sini kita ada TP 1 saja. Ini kita ada TP 1 dan SL masih kekal, oke? Terusnya kita akan check out NZD USD. NZD USD. Oke, NZD USD ini kalau minggu lalu saya ada tandakan macam begini kan. Kalau kamu tengok,
kita ada base di sini, saya tandakan close price dan open price, oke. So kita kena trigger lah, kita punya PO tuh selimit itu trigger dan akhirnya kita dapat profit. Jadi kemanakah perjalanan price seterusnya? Oke. Perjalanan price seterusnya ini apa yang saya nampak adalah price akan membuat satu penurunan lah. Tapi sebelum membuat penurunan, kita kena price harus masuk di area sini dulu. Supply zone sini nih. Oke, ya. Price harus masuk di sini. Kita cari base. Base apa yang kita ada untuk swap zone? Apa? Oke, kita ada base sini. So kita ambil shadow saja. Body to shadow. Kita entry di body saja. Oke. So part apa? Untuk entry kamu kena hati-hatilah, sebab part entry ini memang yang orang bilang kau lah kalau kena, kadang-kadang tertinggal entry kan. Jadi kita akan entry di body ya. Open price untuk bearish candlestick, oke, di sini. So saya expect yang price akan naik semula di sini. So kita akan letak PO lah. PO di sini. Kita akan letak PO dan price akan membuat penurunan sampai ke mana? So kita ada 2 TP ya. Di sini kita ada 2 TP. First kali kita ada TP di sini. TP yang pertama, TP 1, dan TP kedua kita ada TP kedua di sini, oke. Sini adalah TP yang kedua, oke. So, saya harap kamu tidak keliru lah. Saya harap kamu tidak keliru lah di sini. Kalau kamu rasa TP 1 ini cukup, makan boleh close. Oke, TP 1 kita ada 60, sofa 70 lah begitu, dan TP 2 ini kita ada 95 lah begitu, langgaran 95 lah. Oke. Saya expect yang price akan turun lah. Dan di mana pula SL kita? Stop loss kita. Oke, stop loss kita tunggu di sini. Tunggu di sini, kita tengok berapa banyak stop loss, 20 pips. Kita tunggu sampai shadow lah. Oke, kita tunggu sampai shadow di sini. Oke, so ini kita close, kita delete lah nih. Oke, so nampak kan? So ini beginilah, so ini kita delete lah. Sebab yang minggu lalu punya saya sudah delete, sebab semak betul kita punya chart. Sampai boleh keliru saya. Coba kita delete dulu. Oke, so di sini sudah kita nampak ke mana price ya, ke mana price akan buat. Oke. Kita cek H1 dulu, macam mana. Oke, so ada orang yang expect yang price akan membuat satu flag di sini ya, flag ini. Jadi kalau flag price akan membuat penurunan lah kan. Tapi ada tapi dia lah. Tapi bagi saya price tidak akan berpenurunan lah. Price akan mengambil kita punya apa tuh, retest di sebelumnya, dan baru price akan membuat penurunan. So kalau kamu ada belajar dengan saya, siapa yang ada belajar dengan saya itu orang paham apa yang sedang saya buat. Dan kalau kamu ingin belajar mengambil kelas online dengan saya, kamu boleh WhatsApp saya di nomor, saya letakkan nomor di description, oke? So sampai di sini saja lah kan kita punya analisis. So kita akan tengok balik sama ada betul atau tidak. Saya akan follow saya punya analisis nih. Oke, ini pun kita akan tengok. So yang ini kita buat begini. Oke. Ini berapa TP kita nih? Oke. So oke. So inilah kita punya apa? Kita punya analisis. Jadi terima kasih karena sudah menonton video saya. Kita akan jumpa lagi di weekly analysis yang seterusnya. Jadi kalau kamu untuk pengetahuan, dalam setiap 1 minggu saya ada buat satu pelajaran basic untuk supply and demand. Jadi kamu boleh
Kalau kamu mau follow saya punya video ini, kamu boleh tekan subscribe lah channel saya, dan kamu akan tekan butang lonceng supaya kamu boleh dapat notifikasi daripada saya lah kalau saya sudah upload video. Jadi sampai di sini saya video weekly analisis kita. Saya Bob Rompuhan. Bye bye.